Unit 4. Pengarahan. Mengaktifkan kesepakatan dengan langkah-langkah yang diambil manajer agar bawahannya dan orang lain melaksanakan rencana, menurut Newman dan Warren. Mengarahkan menyangkut cara total di mana seorang manajer mempengaruhi tindakan bawahan. Ini adalah tindakan terakhir seorang manajer untuk membuat orang lain bertindak setelah semua persiapan selesai. Elemen pengarahan: motivasi, kepemimpinan, komunikasi. Kreativitas dan inovasi. Kreativitas dapat digambarkan sebagai identifikasi masalah dan penciptaan ide, dan inovasi dianggap sebagai pemilihan ide, pengembangan, dan komersialisasi. Kreativitas adalah penciptaan ide-ide baru, dan inovasi adalah implementasi dari ide-ide baru. Tidak mungkin ada inovasi tanpa kreativitas. Ada kreativitas tanpa inovasi, tetapi tidak ada nilai. Langkah-langkah dalam kreativitas. Persiapan. Pikiran dipersiapkan untuk penggunaan selanjutnya dalam pemikiran kreatif. Investigasi. Tahap peningkatan kreativitas dan inovasi kewirausahaan ini melibatkan pemilik bisnis yang meluangkan waktu untuk mempelajari masalah yang dihadapi dan apa berbagai komponennya. Transformasi. Informasi yang dikumpulkan dan diperoleh kemudian harus menjadi sasaran pemikiran konvergen dan divergen yang akan berfungsi untuk menyoroti persamaan dan perbedaan yang melekat. Inkubasi. Pada tahap ini, dalam pencarian kreativitas dan inovasi, pikiran bawah sadar harus merefleksikan informasi yang terkumpul. Iluminasi. Realisasi dari tahapan masa lalu bergabung pada contoh ini untuk membentuk terobosan. Verifikasi. Tahap memastikan apa kreativitas, pemikiran, dan tindakan inovasi benar-benar efektif seperti yang diantisipasi. Ini mungkin melibatkan aktivitas seperti simulasi, uji coba, pembuatan prototipe, uji pemasaran, dan berbagai eksperimen. Motivasi dan kepuasan. Motivasi adalah kata Latin yang berarti bergerak. Motivasi adalah manusia adalah tujuan yang diinternasionalisasi dalam individu. Motivasi dapat didefinisikan sebagai kekuatan yang menyebabkan orang berperilaku dengan cara tertentu. Motivasi mencakup semua tekanan dan pengaruh yang memicu, menyalurkan, dan menopang perilaku manusia. Sebagian besar manajer yang sukses telah belajar untuk memahami konsep motivasi manusia dan menggunakan pemahaman itu untuk mencapai standar kinerja bawahan yang lebih tinggi. Pentingnya motivasi. Tugas utama manajer adalah memotivasi orang lain untuk melakukan tugas-tugas organisasi. Oleh karena itu, manajer harus menemukan kunci agar bawahannya datang bekerja secara teratur dan tepat waktu, bekerja keras, dan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Motivasi adalah instrumen yang efektif di tangan seorang manajer untuk menginspirasi tenaga kerja dan menciptakan kepercayaan di dalamnya. Dengan memotivasi tenaga kerja, manajemen menciptakan keinginan untuk bekerja yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Kepuasan karyawan. Meskipun secara umum positif dan organisasi juga bisa menjadi penurunan jika karyawan biasa-biasa saja tetap bertahan karena mereka puas dengan lingkungan kerja. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kepuasan karyawan termasuk memperlakukan karyawan dengan hormat, memberikan pengakuan karyawan secara rutin, memberdayakan karyawan, menawarkan manfaat dan kompensasi di atas rata-rata industri, memberikan fasilitas karyawan dan aktivitas perusahaan, dan manajemen positif dalam kerangka keberhasilan tujuan, pengukuran, dan harapan. Kepemimpinan diartikan sebagai pengaruh, seni, atau proses mempengaruhi orang sehingga mereka akan berusaha dengan ikhlas dan bersemangat untuk mencapai tujuan kelompok. Pentingnya kepemimpinan, bantuan untuk otoritas, kekuatan motif untuk usaha kelompok, dasar kerjasama, dan integrasi organisasi formal dan informal. Komunikasi adalah pertukaran pesan antara orang untuk tujuan mencapai makna bersama, kecuali jika makna umum dibagikan. Manajer merasa sangat sulit untuk mempengaruhi orang lain. Komunikasi juga berfungsi untuk membangun dan memperkuat saling ketergantungan antara berbagai bagian organisasi, sebagai mekanisme penghubung antar subsistem organisasi yang berbeda. Komunikasi merupakan ciri utama dari seluruh kelompok dan organisasi. Ini membantu mengkoordinasikan tugas dan aktivitas di dalam dan di antara organisasi. Proses komunikasi. Sumber membuat pesan. Ini adalah asal mula komunikasi dan dapat berupa individu, kelompok, atau benda mati. Pengkodean. Setelah sumber memutuskan pesan apa yang dikomunikasikan, isi pesan harus diletakkan dalam bentuk yang dapat dipahami oleh penerima. Pesan tersebut adalah produk fisik sebenarnya dari pengkodean sumber. Pesan berisi pikiran dan perasaan yang ingin dibangkitkan oleh komunikator di penerima. Saluran adalah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Saluran adalah pembawa pesan yang dapat diamati. Penguraian kode. Decoding berarti menafsirkan apa arti pesan tersebut.
Sejauh mana decoding oleh penerima sangat bergantung pada karakteristik masing-masing pengirim dan penerima. Penerima adalah objek yang menjadi tujuan pesan tersebut. Umpan balik pada dasarnya adalah komunikasi yang berjalan ke arah yang berlawanan. Hal-hal untuk komunikasi yang efektif. Filtering mengacu pada pengirim yang memanipulasi informasi sehingga akan dilihat lebih disukai oleh penerima. Persepsi selektif. Persepsi selektif berarti melihat apa yang ingin dilihat. Penerima dalam proses komunikasi umumnya menggunakan selektif, yaitu dia secara selektif mempersepsikan pesan berdasarkan persyaratan organisasi, kebutuhan, dan karakteristik latar belakang karyawan. Emosi. Bagaimana perasaan penerima pada saat menerima informasi mempengaruhi secara efektif bagaimana ia menafsirkan informasi tersebut. Bahasa. Pesan yang dikomunikasikan harus dapat dimengerti oleh penerima. Kata-kata memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda. Membuat stereotip. Stereotip adalah penghalang komunikasi karena mereka yang menstereotipkan orang lain menggunakan persepsi selektif dalam komunikasinya dan cenderung hanya mendengar hal-hal yang menegaskan gambaran stereotip mereka. Akibatnya, stereotip menjadi lebih tertanam ketika kami menemukan lebih banyak bukti untuk mengkonfirmasi pendapat asli kami. Stereotip memiliki fungsi kemudahan dalam hubungan interpersonal kita. Karena semua orang berbeda, idealnya kita harus bereaksi dan berinteraksi dengan setiap orang secara berbeda. Perbedaan status. Hierarki organisasi menimbulkan hambatan untuk berkomunikasi dalam organisasi, terutama ketika komunikasi antar karyawan dan manajer. Menggunakan sinyal yang bertentangan. Seorang pengirim menggunakan sinyal yang bertentangan ketika dia mengirim pesan yang tidak konsisten. Pesan vertikal mungkin bertentangan dengan pesan nonverbal. Keengganan untuk berkomunikasi. Karena berbagai alasan, manajer terkadang enggan mengirimkan pesan. Efek halo. Efek halo mengacu pada proses pembentukan opini berdasarkan satu elemen dari sekelompok elemen dan menggeneralisasi persepsi tersebut ke semua elemen lainnya.